Meskipun dia dibesarkan di kota yang dibenci oleh orang lain, yakni Nazaret, tetapi itu tidak menghalanginya untuk melakukan perkara yang ajaib. Teladan kerendahan hati Yesus harus menginspirasi kita juga pada hari ini. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Bersyukur sekali pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial perenungan kitab Matius dengan tema Tahun-tahun awal Yesus. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-23. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, ciri yang luar biasa mengenai catatan Injil adalah kesingkatannya ataupun keringkasannya, terutama terkait dengan kehidupan awal Yesus setelah kelahirannya. Markus dan Yohanes tidak menceritakan apapun tentang periode kehidupan Yesus ini di dalam Injil mereka. Hanya Matius dan Lukas yang mencatat sesuatu tentang 30 tahun pertama Yesus. Selain kunjungan orang-orang Majus, Matius hanya mencatat pengungsian ke Mesir, pembantaian anak laki-laki oleh Herodes, kembali ke Nazaret. Mengapa Matius hanya mencatat 3 peristiwa ini? Apakah ada pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang kita ketahui tentang tahun-tahun awal Yesus? Dalam upaya menjawab pertanyaan semacam itu, mari luangkan waktu sejenak dan pertama-tama kita periksa kembali teks Matius 2 ayat 13-23 yang sudah kita baca, yakni yang pertama, catatan Matius mengenai tahun-tahun awal Yesus tentang pengungsian ke Mesir,
Ini didorong oleh peringatan malaikat di dalam mimpinya Yusuf, karena sedang ada bahaya yang mengancam nyawa anak itu, yakni Yesus. Yusuf diperintahkan untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir, karena Herodes berusaha untuk membunuh Yesus. Lalu keluarga Yusuf pun menetap di Mesir sampai kematian Herodes. Keberangkatan Mesias dari Mesir terpenuhi di dalam nubuatan Hosea 11 ayat 1. Eksodus Israel yang disinggung di dalam Hosea ternyata adalah sejenis panggilan nubuatan Mesias sendiri keluar dari Mesir. Lalu terjadilah pembantaian anak laki-laki. Herodes menjadi sangat marah setelah frustrasi dalam rencana awalnya yang melibatkan orang Majus dan merasa diperdayakan. Dia memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan daerah sekitarnya. Nubuatan Yeremia di dalam Matius 2 ayat 17-18 tergenapi. Malapetaka yang mengerikan ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, karena pengasingan Israel yang disinggung di dalam Yeremia adalah bayangan kesedihan yang akan dialami lagi di wilayah tempat Rahel dimakamkan. Lalu setelah peristiwa itu berlalu, maka kembalilah Yusuf sekeluarga ke Nazaret. Yusuf diarahkan oleh malaikat melalui mimpi. Pertama, kembali ke Israel karena Herodes sudah mati. Kemudian Yusuf pergi ke Galilea dan bukan ke Yudea untuk anak Herodes Archelaus yang sedang memerintah di Yudea. Dan kemudian Yusuf memutuskan untuk tidak tinggal di Galilea melainkan di Nazaret karena lebih aman, karena Archelaus memerintah di daerah Yudea, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Nazaret. Dan ini juga adalah penggenapan nubuatan lainnya. Nubuatan mengenai dia yang akan disebut orang Nazaret didasarkan atas nubuatan beberapa nabi. Setidaknya ada 2 kemungkinan tentang apa yang dimaksud. Yang pertama, ini bisa jadi istilah penghinaan, karena seperti orang-orang mengatakan, apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Nah, ini kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang berikut itu adalah nubuatan-nubuatan yang begitu banyak, misalnya di dalam Mazmur, kemudian digabungkan dengan perkataan nubuatan nabi-nabi yang lain, itu menjadi satu kesatuan bahwa memang Yesus akhirnya tinggal di Nazaret dan kemudian besar di sana, dan dia disebut orang Nazaret. Lalu kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23, menyinggung Yesaya di dalam 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa dia adalah taruk atau cabang. Nah, di dalam bahasa Ibraninya cabang atau taruk ini disebut netzer, tunas, akan tumbuh dari akar Isai, Yeremia 23 ayat yang ke-25. Cabang dan Nazaret memiliki akar kata yang sama, netzer bahasa Ibraninya. Dan cabang mengacu pada penguasa keturunan Daud yang akan datang, meskipun mereka menggunakan kata yang berbeda yang juga dibicarakan oleh nabi lain, yakni Mesias dalam istilah tunas ataupun cabang. Baik Yeremia maupun Zakaria menggunakannya. Dan Matius secara sah dapat mengatakan bahwa ini nubuatan yang diucapkan oleh para nabi. Jelaslah bahwa Matius memilih peristiwa-peristiwa itu di dalam kehidupan awal yang dinubuatkan oleh para nabi. Ini membantunya masuk ke tujuannya untuk menunjukkan kepada para pembaca Yahudi bahwa Yesus benar-benar Mesias yang mereka cari. Yang kedua, pelajaran dari tahun-tahun awal Yesus adalah bahwa peraturan duniawi sering berlawanan dengan kehendak Allah. Kita melihat sepanjang kehidupan Yesus, mulai dari tahun awal sampai akhir dari hidupnya, terlihat sepanjang kehidupannya di dalam periode-periode berikutnya. Di zaman Herodes Agung, dia menjadi marah dan kesal karena kelahiran Yesus yang disebut Raja orang Yahudi. Kemudian Herodes Antipas yang memenjarakan dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis.
Lalu para pemimpin Israel, kita melihat mereka adalah orang-orang yang berkomplot melawan Yesus. Demikian juga orang-orang yang berusaha menutupi berita dan fakta sejarah kebangkitannya. Lalu ada orang-orang yang berusaha mencegah para rasul untuk menceritakannya, berita Injil ini kepada seluruh bangsa. Kita tidak perlu heran jika hal yang sama terjadi pada kita hari ini. Yesus telah memperingatkan bahwa hal itu pasti dan akan terjadi. Dan setan pun pasti akan melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk menghentikan kita di dalam mengabarkan Injil. Dia berada di belakang upaya untuk menganiaya orang Kristen dan gereja-gereja miliknya, yakni setan dan iblis yang berusaha untuk merebut dan merampas orang Kristen dari mengikut Yesus. Lalu iblis dan setan juga memanfaatkan raja-raja untuk berperang melawan anak domba dan para pengikutnya. Ini jelas dikatakan di dalam Wahyu 17 ayat 12-14. Dan akan melakukannya lagi di dalam Wahyu 20 ayat 7-9. Tetapi seperti yang dinubuatkan, semua upaya itu akan sia-sia. Ketika tiba waktunya, iblis akan dibelenggu. Lalu yang rendah hati tidak dapat menghalangi kehendak Tuhan. Kita melihat bahwa awal mula Yesus tidak mencegahnya melakukan perkara-perkara besar. Meskipun dia tinggal di dalam pengasingan dan relatif ketidakjelasannya di Mesir, meskipun dia dibesarkan di kota yang dibenci oleh orang lain, yakni Nazaret, tetapi itu tidak menghalanginya untuk melakukan perkara yang ajaib. Teladan kerendahan hati Yesus harus menginspirasi kita juga pada hari ini, yakni menerima pikiran Kristus, terutama yang berhubungan dengan saudara-saudara kita. Kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang mau menganiaya kita pun, mari kita pikirkan mereka dengan pikiran Kristus. Kita tidak membalas dengan ambisi kita, tetapi kita memberkati dan mendoakan mereka untuk menerima bidang pelayanan apapun yang mungkin kita miliki di dalam hidup ini. Karena kita tidak pernah tinggal di dunia ini tanpa tujuan. Tuhan mengutus kita di dunia ini dengan tujuan di pundak kita, agar kita menjadi saluran berkat, menjadi instrumen berkat-Nya. Jadi ketika kita merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Demikian juga yang terjadi pada diri Yesus. Kita melihat ketika di dalam pelayanannya dia sangat dihina dan direndah dan dicemooh, dibuli oleh orang, tetapi pada waktunya dia ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kesimpulannya, apa yang kita ketahui tentang tahun-tahun awal Yesus itu sangat sedikit informasinya, tetapi itu cukup untuk mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar Mesias, orang yang akan dihina dan ditolak oleh manusia. Ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya 53 ayat 3. Terhadap siapa raja-raja bumi akan mengatur dirinya melawan Mesias. Dan itu harus cukup untuk mengingatkan para muridnya dan juga kita pada hari ini, bahwa kita dapat mengharapkan perlakuan yang sama, bahwa kita berusaha untuk meniru contoh ataupun teladan dari kerendahan hati Tuhan Yesus dan bersedia menderita karena kehendak Tuhan. Apakah saudara bersedia untuk melayani Dia dengan rendah hati dan bahkan menderita penganiayaan untuk Yesus yang adalah orang Nazaret itu? Biarlah setiap diri kita di masa-masa kita memperingati Hari Raya Natal, kita senantiasa mengingat akan setiap teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang adalah orang Nazaret itu, agar kita juga sebagai murid-Nya pada hari ini memiliki kerendahan hati. Walaupun kita ini adalah anak-anak Allah, tetapi orang-orang dunia sering sekali menganiaya kita. Oleh karena itu, marilah kita mencontoh kehidupannya yang memberkati orang, yang mendoakan orang dan mengampuni orang ketika perlakuan orang lain kepada kita begitu buruk. Kiranya ini boleh menjadi contoh yang kekal dan kita dengan sukacita menjalani setiap jengkal kehidupan dan setiap inci tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat Natal dan Shalom.